Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ika Rahmawati dari SMK Negeri Senduro Lumajang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya didampingi oleh Bapak Amari SPD MSI sebagai fasilitator dan Ibu Siti Azahroh MPDI sebagai pengajar praktik. Saya akan memberikan kesimpulan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan ibarat petani. 4. Triloka pendidikan. 5. Budi pekerti. Dan 6. Pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik menjadi manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh karena itu, guru senantiasa mengembangkan kompetensinya agar anak dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai pengajar artinya mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa agar mereka menjadi cakap dan terampil. Hal yang dilakukan guru tersebut harus sesuai dengan Triloka Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh atau teladan yang baik bagi siswa, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat atau motivasi, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan dan arahan kepada siswa. Pendidikan budi pekerti. Tujuan pendidikan budi pekerti yaitu mengembangkan nilai sikap dan perilaku siswa guna melancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah, seperti budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Pendidikan berhamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpusat atau berpihak kepada anak. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Guru menuntun siswa mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Refleksi yang saya berikan sebelum mempelajari tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 1. Saya merasa bahwa profesi guru yang saya lakukan sama halnya dengan profesi yang lainnya. Profesi guru hanya sebatas hak dan kewajiban. Guru melaksanakan tugas mengajar dengan mentransfer ilmu kepada siswa, dan pembelajaran yang saya lakukan yaitu berpusat kepada guru. Saya menganggap siswa itu sebagai objek, sehingga
Saya hanya menjelaskan materi tanpa ingin tahu apa yang diinginkan oleh siswa. 2. Saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tetapi, perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. 3. Saya menganggap bahwa anak memiliki kemampuan yang sama, sehingga setiap ulangan soal yang saya berikan bobotnya sama, baik anak yang pandai maupun anak yang sedang-sedang saja, tanpa memperhatikan kemampuan anak. 4. Saya merasa kesulitan untuk membuat desain pembelajaran yang menarik, karena dalam memberikan materi hanya untuk memenuhi target ketuntasan KKM, yaitu nilai siswa, tanpa memperhatikan proses. Setelah mempelajari tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini banyak kesalahan dan kekurangannya. Untuk itu, saya akan memperbaiki dengan melakukan 1. Sebagai guru, saya tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang harus dapat menuntun dan membimbing mereka menjadi siswa yang memiliki potensi dan berakhlak mulia. 2. Saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. 3. Saya harus lebih sabar lagi dalam menghadapi anak-anak yang masih belum mengerjakan tugas dan harus mengetahui kendala apa yang mereka hadapi dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut tanpa harus memberikan hukuman yang tidak berarti. 4. Memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar anak-anak tidak bosan dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 2. Tidak memberikan hukuman yang tak berarti bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas tetapi memahami karakteristik mereka. 3. Tidak menyamakan level soal ulangan tetapi disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. 4. Menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 5. Menerapkan pembiasaan yang mengembangkan pendidikan budi pekerti. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.